Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Melani Milva Hamidah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menceritakan tentang Kancil dan Sapi dari Rahim Shah. Kalian sudah siap semuanya? Saya mulai ya. Di tepi hutan yang subur ada sapi betina, sapi jantan, dan anak mereka seekor sapi yang baru menanjak remaja. Pemandangan tepi hutan yang indah dan rumput hijau subur membuat mereka bergembira. Anak sapi berlarian kian ke sana dan kemari. Bu, saya mau jalan ke tepi sungai. Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya, kata Bu Sapi. Iya Bu. Sapi muda itu berjalan ke tepi sungai. Ia melihat berbagai hewan kecil di sekitar sungai. Hatinya merasa senang saat melihat katak berlompatan kian ke sana dan kemari. Tak terasa, ia sudah sangat jauh meninggalkan tempat kedua orang tuanya. Tolong! Tiba-tiba ia mendengar suara merintih. Di depan sana ada seekor buaya sedang tertindih pohon yang patah. Tolong! Tolonglah aku! Rintih buaya dengan suara memelas. Kau ini kenapa buaya? Tanya sapi sambil mendekat. Aduh, sapi yang baik, sudah 2 hari aku tertindih kayu besar ini. Siapa yang menindihmu, Pak Buaya? Gara-gara gempa 2 hari yang lalu, sekarang tolong aku sapi yang baik. Kurasa aku tak bisa menolongmu, kata sapi. Loh, kenapa? Kau pasti kuat mendorong kayu yang menindihku ini. Kuat sih kuat, tapi kenapa? Sapi teringat akan pesan ibunya bahwa bangsa buaya tidak bisa dipercaya. Mereka licik sekali, suka memakan daging hewan lainnya. Tidak, aku tidak akan menolongmu, kata sapi. Kalau ku tolong, jangan-jangan nanti aku akan dimangsamu. Jangan khawatir, aku tidak akan melukaimu. Tidak, aku tidak bisa mempercayaimu. Oh, sapi yang baik, apakah kau tak kasihan padaku? Sudah 2 hari aku tersisa begini, tidak bisa makan, tidak bisa minum, dada terasa sesak. Tapi kau binatang jahat, potong sapi. Oh, sapi yang baik, itu kan dulu. Setelah tertindih kayu begini, aku sadar bahwa aku memerlukan hewan lain. Maka sekarang aku bertobat, tidak akan memakan hewan lain kecuali hewan itu telah mati sendiri. Aku bertobat, tolong aku sapi yang baik. Rayuan buaya sembari mengeluarkan air matanya. Sapi muda terpengaruh. Lama-lama ia merasa kasihan juga. Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi janji ya, jangan mencelakakanku. Iya, aku janji, percayalah. Lalu sapi berusaha mendorong kayu itu sekuat tenaganya. Dan akhirnya, plong! Buaya terlepas dari tindihan kayu. Tapi, astaga, begitu terlepas tindihan kayu, buaya itu langsung meloncat ke punggung sapi dan merekam punuk si sapi. Aduh, Paki sapi kesakitan. Kenapa kau menggigit punukku? Loh, aku kan sudah minta tolong kepadamu bahwa aku tertindih kayu selama 2 hari, tidak makan dan tidak minum. Sekarang kau harus menolongku bebas dari haus dan lapar. Dengan memakan dagingku, tungkas sapi. Betul, sekaligus menghirup darahmu. Dasar
buaya licik, tak tahu balas budi. Sudah sapi muda yang bodoh, cerga buaya, terimalah nasibmu. Tidak, ini tidak adil, teriak sapi. Loh, ini sudah hukum rimba, siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak, aku tidak bisa terima. Kau bisa bertanya pada makhluk yang lain, boleh hewan, boleh benda, apa saja. Pasti mereka akan membenarkanku, sahut buaya. Iya, aku akan minta keadilan pada yang lainnya, kata sapi. Kebetulan saat itu ada tikar lapuk hanyut di sungai. Sapi menceritakan kejadian yang menimpanya dan meminta pendapat tikar lapuk. Apa jawabannya? Itu sudah benar, terimalah nasibmu. Aku juga mengalaminya. Ketika keadaanku masih baru, aku dipakai. Jika kotor, dibersihkan. Tapi ketika lapuk dan banyak yang bolong, aku dibuang ke sungai begitu saja. Nah, betul kan kataku, sahut buaya. Tidak, nah itu ada keranjang hanyut, protes sapi. Tapi ketika keranjang itu ditanya, jawabannya persis seperti tikar. Ketika masih baru dan utuh, aku dipakai. Ketika setelah rusak, aku dibuang ke sungai begitu saja. Nah kan benar, sahut buaya. Tiba-tiba ada seekor bebek betina tua sedang berenang. Sapi dan buaya meminta pendapat bebek. Kukira buaya benar, sebab manusia juga kejam. Ketika aku masih muda dan bisa bertelur, aku dipelihara. Sekarang ketika aku sudah tua, aku mau disembelih. Untungnya aku bisa melarikan diri. Jadi tirulah perbuatan manusia. Mereka mau seenaknya saja. Oh, mau mengadu kemana lagi kau sapi? Saat itu kebetulan Kancil lewat di depan buaya dan sapi. Kali ini buaya yang minta pendapat Kancil. Ia yakin Kancil juga akan membenarkan pendiriannya. Kalau aku diminta menjadi hakim, aku harus tahu awal kejadiannya, kata Kancil. Apa kalian keberatan jika mengulang awal kejadian yang kalian alami? Tidak, aku tidak keberatan, sahut buaya. Maka diulanglah pengulangan itu. Buaya kembali ke tempat semula. Sapi mengembalikan kayu ke punggung buaya. Apakah kejadiannya sudah benar? Tanya Kancil. Benar, jawab sapi dan buaya bersamaan. Lalu Pak Buaya memanggilku agar aku mau menolongnya, sahut sapi. Kancil mendekati sapi dan berbisik lirih. Ayo, kita tinggalkan buaya jahat ini. Sapi baru sadar, inilah kesempatan baginya lolos dari buaya maut. Tanpa basa-basi, sapi mengikuti lari Kancil yang melompat lebih dulu. Hoi, tunggu, jangan pergi dulu, teriak buaya. Tapi sapi dan Kancil tidak menghiraukannya. Makanya, jangan terlalu rakus dan tidak tahu balas budi. Akibatnya bisa celaka sendiri. Sampai di sini cerita dari saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.